Perkenalkan, nama saya Fajri Jamal, NPM 22110000420036. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kedudukan bahasa Indonesia. Kita langsung masuk pada materinya. Yang pertama, pengertian bahasa Indonesia. Dilihat dari kedudukannya dalam khazanah kehidupan berbangsa dan bernegara, bahasa Indonesia memiliki dua pengertian, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional berdasarkan pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, terutama butir ketiga yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Sementara dalam kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 yang berbunyi, "Bahasa negara adalah bahasa Indonesia." Penjelasan berikutnya tentang hakikat bahasa Indonesia. Hakikat bahasa Indonesia dibagi menjadi beberapa, yaitu bahasa sebagai simbol, bahasa sebagai bunyi ujaran, bahasa bersifat arbitrer, dan bahasa bersifat konvensional. Yang pertama, bahasa sebagai simbol. Simbol atau lambang adalah suatu yang dapat melambangkan dan mewakili ide, perasaan, pikiran, benda, dan tindakan secara arbiter, konvensional, dan representatif interpretatif. Tidak ada hubungan langsung dan alamiah antara yang menyimbolkan dengan yang disimbolkan. Untuk itu baik yang batinia seperti perasaan, pikiran, ide, maupun yang lahiriah seperti benda dan tindakan dapat dilambangkan atau diwakili simbol. Berikutnya, bahasa sebagai bunyi ujaran. Telinga kita selalu mendengar bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh benda-benda tertentu. Hanya bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang disebut sebagai bahasa. Bunyi ujaran merupakan sifat kemestaan atau keuniversalan bahasa. Tak satupun bahasa di dunia ini yang tidak terjadi dari bunyi. Bahasa sebagai ujaran mengimplikasikan bahwa media komunikasi yang paling penting dalam bunyi ujaran. Jika kita mempelajari suatu bahasa, kita harus belajar menghasilkan bunyi-bunyi suara. Berikutnya, bahasa bersifat arbitrer. Pengertian arbitrer dalam studi bahasa adalah mana suka asal bunyi atau tidak ada hubungan logis antara kata sebagai simbol atau lambang dengan yang dilambangkan. Arbiter berarti dipilih secara acak tanpa alasan, sehingga ciri khusus bahasa tidak dapat diramalkan secara tepat. Secara leksis, kita dapat melihat kearbitreran bahasa. Berikutnya, bahasa bersifat konvensional. Konvensional dapat diartikan sebagai suatu pandangan atau anggapan bahwa kata-kata sebagai penanda tidak memiliki hubungan intrinsik dengan objek, tetapi berdasarkan kebiasaan, kesepakatan atau persetujuan masyarakat yang didahului pembentukan secara arbitrer. Berikutnya, bahasa sebagai sistem. Setiap bahasa memiliki sistem, aturan, pola, kaidah, sehingga memiliki kekuatan atau alasan ilmiah untuk dipelajari dan diverifikasi. Pada hakikatnya, setiap bahasa memiliki dua jenis sistem, yaitu sistem bunyi dan sistem arti. Sistem bunyi mencakup bentuk bahasa dari tataran terendah sampai tertinggi. Berikutnya, bahasa bermakna. Makna adalah arti, maksud atau pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasan untuk menghubungkan bentuk kebahasan tersebut dengan alam di luar bahasa atau semua hal yang ditunjuknya. Berikutnya, bahasa bersifat produktif. Hal ini diartikan sebagai kemampuan unsur bahasa untuk menghasilkan terus-menerus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru. Berikutnya, bahasa bersifat universal. Bahasa merupakan sesuatu yang berlaku umum dan dimiliki setiap orang. Pada sifat internal bahasa, universal adalah kategori linguistik
yang berlaku umum untuk semua bahasa. Yang berikutnya, bahasa bersifat unik. Hal ini terlihat dari studi bahasa adalah kategori bahasa yang tersendiri, bentuk dan jenisnya dari bahasa lain. Setiap bahasa ada perbedaan dengan bahasa lain meskipun termaksud dalam bahasa serumpun. Bahasa sebagai komunikasi, menjadi penyampai pesan dari penyapa kepada pesapa. Komunikasi harus bermakna atau berarti bagi penyapa atau pesapa. Komunikasi dapat bermakna jika sistem tanda yang digunakan sebagai alat komunikasi dan informatif. Penjelasan berikutnya tentang sejarah bahasa Indonesia. Telah diketahui bersama bahwa bahasa Indonesia yang kita gunakan saat ini berasal dari bahasa Melayu. Ada beberapa alasan yang menyebabkan diangkatnya bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia. Yang pertama, bahwa bahasa Melayu merupakan lingua franca atau bahasa yang dipergunakan sebagai alat komunikasi sosial di antara orang-orang yang berlainan bahasanya di Indonesia. Alasan kedua yang menyebabkan diangkat bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia adalah kesederhanaan sistem bahasa Melayu yang tidak memiliki tingkatan. Penjelasan berikutnya tentang ragam bahasa Indonesia. Dalam praktek pemakaiannya, bahasa memiliki banyak ragam. Secara sederhana, ragam bahasa dapat diartikan sebagai variasi pemakaian bahasa yang timbul sebagai akibat adanya sarana, situasi, norma, dan bidang pemakaian bahasa yang berbeda-beda. Berdasarkan segi sarana pemakaiannya, bahasa Indonesia dapat dibedakan atas dua ragam, yakni tulis dan lisan. Ragam bahasa Indonesia tulis adalah variasi bahasa Indonesia yang dipergunakan dengan medium tulisan. Selain dilihat dari segi sarana pemakaiannya, ragam bahasa Indonesia juga dapat dilihat dari situasi pemakaiannya. Dari segi situasi pemakaiannya, ragam bahasa Indonesia dapat dibedakan menjadi ragam bahasa Indonesia resmi dan ragam bahasa Indonesia tak resmi. Selain ragam bahasa Indonesia resmi, dari segi situasi pemakaiannya, bahasa Indonesia juga terdiri dari ragam bahasa Indonesia tak resmi. Ragam ini disebut juga ragam bahasa Indonesia informal. Penjelasan berikutnya tentang fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, ekspresi diri. Yang kedua, alat komunikasi. Yang ketiga, alat integrasi dan adaptasi sosial. Dan yang terakhir, alat kontrol sosial. Fungsi bahasa Indonesia sebagai ekspresi diri dan sebagai alat komunikasi sekaligus pula merupakan alat untuk menunjukkan identitas diri. Melalui bahasa, kita dapat menunjukkan sudut pandang kita, pemahaman kita atas suatu hal, asal-usul bangsa dan negara kita, dan pendidikan kita, bahkan sifat kita. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Sebagai alat komunikasi merupakan cara yang paling efektif untuk menyampaikan pikiran, maksud maupun tujuan kepada orang yang kita ajak berkomunikasi. Bahasa sebagai sarana komunikasi mempunyai fungsi utama. Bahasa adalah bahwa komunikasi ialah penyampaian pesan atau makna oleh seseorang kepada orang lain. Yang ketiga, alat integrasi dan adaptasi sosial. Bahasa sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan, yaitu dengan bahasa orang dapat menyatakan hidup bersama dalam suatu ikatan. Yang terakhir, alat kontrol sosial. Bahasa sebagai alat kontrol sosial berfungsi untuk mengendalikan komunikasi agar orang yang terlibat dalam komunikasi dapat memahami, masing-masing mengamati ucapan, perilaku, dan simbol-simbol lain yang menunjukkan arah komunikasi. Terima kasih, mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.